أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia tidak akan terbebas dari kesalahan dan dosa. Untuk menebusnya, ada beberapa amalan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan, tetapi menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, segala perbuatan dosa sebaik-baiknya selalu diiringi dengan amalan yang baik agar dosa yang diperbuat gugur. Berikut bunyi hadisnya. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bila kamu berbuat kejahatan, segera iringi dengan perbuatan baik, sehingga dosamu terhapus. Lalu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku sekalian, berikut 7 amalan ringan yang dapat menghapus dosa. 1. Berzikir dan membaca istighfar. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang seseorang yang selalu bertaubat memohon ampunan setiap kali mengerjakan perbuatan dosa. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berkata, wahai Robku, ampunilah aku. Robnya menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rob, Tuhan yang maha mengampuni dosa, dan aku menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Kemudian ia berbuat dosa lainnya. Lantas ia pun mengatakan kepada Robnya, wahai Robku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya. Ampunilah aku. Robnya menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu. Maksudnya, selama engkau berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah akan mengampunimu. Maka ia pun melakukan dosa lain yang ketiga atau keempat. Hadis riwayat Muslim. Selain istighfar, ada bacaan zikir yang disebut dalam salah satu sabda Rasulullah SAW sebagai zikir penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Berikut bacaan zikir dan hadisnya. Barang siapa yang berkata Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berwudu.
Amalan selanjutnya adalah berwudu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah berkata, dosa seseorang akan ikut gugur bersama dengan air wudu yang mengalir di tubuhnya. Artinya, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai keluar dari ujung jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Sudah sepatutnya menjadi pengetahuan tiap muslim bahwa sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap harinya. Ternyata ibadah ini juga dapat menjadi amalan menghapus dosa yang dimiliki umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara sholat 5 waktu hari Jumat dan Jumat berikutnya hingga Ramadan dan Ramadan selanjutnya ada waktu pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatul khamsah wa jumu'atu ila jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffaratu ma bainahunna idza jatunibatil kabair. Artinya, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersolawat atas Nabi. Amalan ringan penghapus dosa lainnya adalah membaca solawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tertuang dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat, dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dan Sahih Al-Jami nomor 6359. 5. Mengucapkan amin saat sholat. Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa ucapan amin saat sholat seusai imam membaca surat Al-Fatihah menjadi amalan penghapus dosa lainnya apabila pengucapannya bertepatan dengan amin dari malaikat. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin, karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis di atas juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, sebab aminnya malaikat tidak bisa didapatkan tanpa mengikuti sholat berjamaah. Yang keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah sholat itu sendiri. Misalnya mengerjakan sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, atau witir. Amalan ini dapat mengangkat derajat manusia sekaligus menghapuskan dosa, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sauban radhiyallahu anhu, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu.
Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, sholat Jumat. Terakhir, mengerjakan sholat Jumat bagi para muslim. Telah banyak dalil yang menyebutkan keutamaan sholat Jumat, salah satunya sebagai penggugur dosa bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat, serta menyimak dan memperhatikan khutbah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang ia lakukan di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya, berikut 3 hari lagi sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Beberapa ulama seperti dilansir dari situs Tiba, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, membatasi dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni dengan beberapa amalan di atas. Sementara untuk dosa-dosa besar, diyakini mereka hanya dapat diampuni dengan melakukan taubatan nasuha. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.